Selamat datang dalam media pembelajaran Sistem Reproduksi pada Manusia dengan sasaran kelas 9 semester ganjil. Adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini yaitu kompetensi dasar 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kompetensi dasar 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Mengetahui anatomi reproduksi pada laki-laki dan wanita, 2. Mengetahui mekanisme pembentukan gamet, dan yang ketiga, mengetahui pengaruh hormon dalam perilaku seksual. Dalam organ reproduksi pada manusia, kita akan mempelajari yang pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki dan struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Pembahasan dalam struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki ada dua. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang organ reproduksi pada laki-laki, dan yang kedua adalah spermatogenesis. Organ reproduksi laki-laki terdiri dari dua bagian luar dan organ bagian dalam. Organ bagian luar terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak mengandung tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulup atau prepuce. Kulup inilah yang dipotong saat seseorang dihitan. Bagian luar yang kedua adalah skrotum. Di dekat penis terdapat kantung yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit, namanya skrotum. Pada skrotum tersebut terdapat dua buah atau sepasang testis atau buah sakar yang berbentuk bulat telur. Skrotum juga berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Organ reproduksi bagian dalam terdiri dari 1. Testis. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur, berjumlah 2 buah atau 1 pasang, dan terdapat dalam skrotum. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Pada bagian dalam testis berbentuk lobulus-lobulus yang di dalamnya terdapat saluran-saluran kecil bergulung-gulung yang disebut tubulus seminiferus. Tubulus ini merupakan tempat terjadinya spermatogenesis. Dinding tubulus seminiferus tersusun dari jaringan epitelium dan jaringan ikat. Di dalam jaringan epitelium terdapat sel induk spermatozoa dan sel Sertoli. Sel Sertoli berfungsi memberi nutrisi pada sperma. Organ testis dikontrol oleh dua hormon gonadotropik yaitu LH dan FSH. Yang kedua adalah epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat dalam penis. Proses keluarnya sperma ini dikenal dengan istilah ejakulasi. Dalam organ reproduksi laki-laki terdapat 3 kelenjar reproduksi. Yang pertama, vesicula seminalis.
Vesicula seminalis merupakan struktur yang berbentuk seperti kantung kusut kecil yang terletak di belakang dari kantung kemih. Kelenjar ini menghasilkan zat yang bersifat basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Kelenjar reproduksi yang kedua adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan keputih-putihan, sedikit asam, dan mengandung beberapa zat, yaitu 1. Asam sitrat yang digunakan untuk menghasilkan energi atau ATP. 2. Beberapa enzim, yaitu pepsinogen, lisosim, dan amilase. 3. Seminal plasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Kelenjar reproduksi ketiga adalah kelenjar Cooper atau bulbouretra. Kelenjar ini menghasilkan lender dan cairan yang bersifat basa dan berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra serta melapisi uretra sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Sperma yang dihasilkan testis akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar reproduksi, sehingga terbentuk suatu suspen atau campuran antara zat cair dan zat padat yang disebut air mani atau semen. Semen inilah yang dikeluarkan melalui uretra. Pada umumnya, volume semen yang dikeluarkan sebesar 2,5 sampai 5 ml tiap 1 ml terkandung 50 sampai 150 juta sel sperma. Dari jutaan sel sperma tersebut, hanya satu sel sperma yang akan berhasil membuahi sel telur. Dapat kita lihat gambar organ reproduksi laki-laki dari samping dan organ reproduksi dari depan. Proses keluarnya sperma itu dimulai dari testis, kemudian epididymis, dilanjutkan ke vas deferens, dan yang terakhir adalah uretra. Proses pembentukan dan pematangan sperma yang terjadi pada testis disebut dengan spermatogenesis. Secara sederhana, proses memproduksi sperma melalui langkah-langkah sebagai berikut ini. 1. Ketika seorang anak laki-laki mencapai pubertas atau dewasa secara biologis pada usia 11-14 tahun, sel induk sperma atau spermatogonium menjadi diaktifkan oleh sekresi hormon testosteron. 2. Masing-masing spermatogonium membelah secara mitosis beberapa kali untuk menghasilkan lebih banyak spermatogonium yang masing-masing berisi 46 kromosom atau bersifat diploid. 3. Masing-masing spermatogonium terus melakukan pembelahan mitosis untuk menghasilkan sel anak, sedangkan sebagian lagi membesar menjadi spermatosit primer dan bergerak ke dalam lumen tubula seminiferus. Oleh karena pembelahan terjadi secara mitosis, maka spermatogonium dan spermatosit primer mempunyai 2 N kromosom atau diploid. 4. Spermatosit primer melakukan meiosis tahap pertama untuk menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang berukuran lebih kecil dari spermatosit primer. Oleh karena pembelahan secara meiosis, maka spermatosit sekunder mempunyai 23 kromosom atau bersifat haploid. Spermatosit sekunder ini masing-masing memiliki 23 kromosom yang terdiri atas 22 kromosom tubuh dan 1 kromosom kelamin, yaitu Y atau X. 5. Kedua spermatosit sekunder tersebut melakukan meiosis tahap 2 untuk menghasilkan 2 sel lagi yang juga haploid. Hasil pembelahan ini disebut spermatid yang tetap memiliki 23 kromosom dan diperoleh 4 spermatid. 6. Spermatid kemudian mengalami perubahan bentuk atau diferensiasi menjadi spermatozoa matang tanpa mengalami pembelahan dan bersifat haploid dengan jumlah kromosom 23. Perubahan bentuk ini dinamakan spermiogenesis.
Selama spermatogenesis, sperma yang sedang berkembang itu secara perlahan didorong ke arah tengah tubula seminiferus dan menuju ke epididymis, tempat sperma mendapatkan motilitasnya atau kemampuan bergeraknya. Proses spermatogonia menjadi sperma yang mampu bergerak memerlukan waktu sekitar 65 hari sampai 75 hari pada laki-laki. Semua tahap spermatogenesis terjadi karena adanya pengaruh hormonal dari sel Leydig dan hipofisis serta pemberian nutrisi dari sel Sertoli. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa spermatogenesis berlangsung di dalam testis. Dalam spermatogenesis dihasilkan 4 sel sperma yang fungsional. Spermatogenesis ini dimulai saat laki-laki mengalami pubertas. Pubertas ini ditandai dengan adanya mimpi basah. Spermatogenesis dapat berlangsung terus-menerus, tapi dapat mengalami gangguan apabila tubuh merokok dan juga terkena penyakit. Dalam struktur dan fungsi organ reproduksi perempuan yang kita bahas adalah yang pertama, organ reproduksi, dan yang kedua adalah oogenesis. Organ reproduksi pada perempuan terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah organ bagian luar dan organ bagian dalam. Organ bagian luar terdiri dari vulva dan labium. Vulva merupakan celah telur organ reproduksi perempuan, merupakan muara saluran urin dan saluran reproduksi. Sedangkan labium merupakan bagian yang membatasi vulva. Organ reproduksi perempuan bagian dalam terdiri dari 1. Ovarium. Ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran 4 x 3 x 2 cm. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Sel-sel oosit atau calon sel telur berkembang sejak awal kehidupan seorang perempuan dan mencapai kematangan setelah pubertas. Folikel ini juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. 2. Infundibulum. Infundibulum merupakan struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba Fallopi. Infundibulum ini memiliki fimbriae untuk menangkap sel telur. 3. Tuba Fallopi atau oviduk. Tuba Fallopi atau oviduk berjumlah sepasang yaitu kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari uterus. Panjang tuba Fallopi ini sekitar 10 cm. Saluran telur berakhir dalam struktur berbentuk corong yang disebut infundibulum yang ditutupi fimbriae. Fungsi saluran telur membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran telur inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Setelah terjadi fertilisasi, saluran telur akan menyalurkan sigot atau hasil fertilisasi menuju uterus atau rahim. 4. Uterus atau rahim. Uterus atau rahim merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Secara normal, rahim terletak di atas kantong kemih. Rahim juga berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Pada saat tidak hamil, rahim memiliki ukuran 5 cm. Pada saat hamil, rahim mampu mengembang hingga 30 cm.
Ukurannya menyesuaikan dengan perkembangan bayi. Pada rahim terdapat 3 lapisan. Yang pertama, perimetrium atau lapisan luar. Yang kedua, myometrium lapisan tengah. Dan yang ketiga adalah endometrium lapisan dalam. Endometrium memiliki peranan dalam pembentukan plasenta. Plasenta merupakan organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangannya. Pada perempuan yang tidak hamil, ketebalan dinding rahim bervariasi selama siklus menstruasi bulanan. 5. Serviks. Serviks merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Fungsi dari serviks adalah mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi, mengarahkan sperma ke rahim, dan mendukung kepala janin saat dilahirkan. 6. Vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi selaput membran yang disebut selaput darah atau himen. Saluran ini menghubungkan antara lingkungan luar dengan rahim. Saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim adalah serviks. Vagina berfungsi sebagai organ reproduksi dan saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim dan jalan lahir bayi. Berikut ini adalah gambar organ reproduksi perempuan jika dilihat dari depan dan dari samping. Proses pembentukan dan pematangan sel telur disebut dengan oogenesis. Oogenesis merupakan peristiwa yang dimulai sebelum wanita dilahirkan, dipercepat pada masa puber, dan berakhir pada saat menopause. Di antara masa puber dengan menopause, oogenesis terjadi pada setiap bulan atau siklus bulanan. Berbeda dengan laki-laki yang mengalami spermatogenesis, pada dewasa saja, pada wanita proses oogenesis melalui pembelahan mitosis terjadi sebelum bayi dilahirkan. Selanjutnya yang terjadi adalah 2 kali pembelahan meiosis sampai dihasilkan gamet matang. Ovum yang telah matang dikeluarkan dari ovarium. Peristiwa ini disebut ovulasi. Proses terjadi karena pematangan sel folikel yang diikuti dengan pengeluaran ovum. 1 ovum dihasilkan dari 1 folikel di permukaan ovarium. Setelah bayi dilahirkan, di dalam ovariumnya mengandung 1 hingga 2 juta oosit primer. Seiring berjalannya waktu, oosit primer yang dihasilkan mengalami kematian setiap harinya. Kondisi ini berlangsung hingga manusia menginjak masa pubertas. Akibatnya, oosit primer yang tersisa hanya 200.000 hingga 400.000. Menginjak masa pubertas, oosit primer melanjutkan fase pembelahan meiosis 1. Pada fase ini, oosit primer membelah menjadi 2 sel yang berbeda ukuran dan masing-masing bersifat haploid. 1 sel yang berukuran besar dinamakan oosit sekunder, sedangkan sel yang lain dengan ukuran lebih kecil dinamakan badan kutub primer. Pada fase berikutnya, oosit sekunder akan melanjutkan pada fase meiosis 2. Fase ini dilakukan apabila ada fertilisasi. Apabila tidak terjadi fertilisasi, oosit sekunder mengalami degenerasi. Namun, apabila terjadi fertilisasi, fase meiosis 2 dilanjutkan. Indikasi oosit sekunder membelah menjadi 2 sel, yakni 1 berukuran besar dan 1 berukuran kecil. Sel yang berukuran besar dinamakan ootid, sementara sel berukuran kecil dinamakan badan kutub sekunder. Secara bersamaan, badan kutub primer juga membelah menjadi 2. Fase meiosis 2 menghasilkan 1 ootid dan 3 badan kutub sekunder.
Kemudian satu ootit yang dihasilkan tersebut berkembang menjadi sel telur atau ovum yang matang. Sementara itu badan kutub hancur atau mengalami kematian. Supaya dalam oogonium tumbuh dengan baik, pada permukaannya diselubungi oleh lapisan yang disebut folikel. Di dalam folikel terdapat cairan yang memberikan makanan untuk perkembangan oosit. Folikel ini akan terus berubah hingga masa ovulasi. Awalnya, oosit primer diselubungi oleh folikel primer, selanjutnya folikel primer berubah menjadi folikel sekunder yang membungkus oosit sekunder atau dalam fase meiosis 1. Setelah itu, folikel sekunder berubah menjadi folikel tersier hingga folikel de Graaff. Folikel de Graaff terbentuk saat masa ovulasi. Kemudian, oosit sekunder lepas dari folikel dan segera folikel menjadi korpus luteum akan menjadi korpus albikan jika sel telur tidak ada yang membuahi. Dari proses oogenesis tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, oogenesis terjadi pada ovarium. Pada peristiwa oogenesis, untuk tiap oosit primer akan dihasilkan satu ovum dan 3 badan polar. Oogenesis terjadi saat wanita masih dalam kandungan atau janin, berhenti sementara setelah lahir, dan dilanjutkan kembali saat remaja atau mengalami pubertas. Saat ovum habis, maka wanita memasuki masa menopause. Demikianlah materi tentang organ reproduksi pada manusia. Selamat belajar.